Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan FR soal pedagogik dan IPS yang kemarin saya dapat informasi dari teman yang ikut di Makassar ya, tanggal 10 Oktober. Untuk pedagogik, materi yang keluar, penilaian, penempatan diagnostik, sumatif, dan lain-lain. Pengayaan kasusnya di berbagai mapel. Nah, ini betul banyak ya. IPA, olahraga, dan matematika. Terus informasi yang saya dapat juga cara pemberian pengayaan kepada siswa yang jumlahnya berbeda. Ini sekitar 10 nomor. Nah, ini teman-teman bisa sudah untuk mempelajarinya, mumpung masih ada kesempatannya. Terus remedial, soalnya berbeda-beda. Ada yang siswanya hampir remedial satu kelas, ada yang hanya sedikit. Pelajari cara pemberian remedial kepada siswa, kisaran 5 soal. Nah, untuk remedial ini lumayan banyak ya, 5 soal. Terus ada lagi kesulitan belajar siswa dan cara penanganan kasus. Nah, ini hampir di setiap pelajaran, setiap kali teman-teman yang mengikuti ujian pasti sudah kasus-kasus seperti ini yang keluar. Langkah penyusunan kisi-kisi soal yang saya dapat, langkahnya kurang lebih 12. Dipilih yang benar kisaran 5 soal. Teori belajar. Nah, ternyata ada juga kalaunya saya kemarin itu untuk teori belajar tidak ada ya, tetapi di sini ada ternyata ya. Teori belajar, perkembangan peserta didik, model pembelajaran, strategi pembelajaran. Nah, saya tidak dapat soal sama sekali. Tidak ada ternyata. Kegiatan persepsi sekitar 5 soal. Nah, cara perhitungan alokasi waktu. Langkah pembuatan promes prota, ini hampir semua ya. Pasti sudah keluar itu pembuatan promes prota itu. Nah, untuk bidang IPS-nya, nah itu tadi untuk pedagogik. Nah, ini untuk bidang jurusan IPS. Yang keluar itu sejarah ya, masa pemerintahan Orde Baru. Pelajari secara detail sekitar 10 nomor. Lumayan banyak ya. Orde Baru. Bisa teman-teman pelajari. Yang seterusnya demokrasi liberal, itu sekitar 5 soal. Politik etis, pelajari detail program irigasi, edukasi, dan imigrasi, itu sekitar 5 soal. Terus ada lagi kabinet. Pokoknya pelajari semua secara detail keberhasilan dan faktor kemunduran atau kegagalan kabinet tersebut. Saya dapatnya kabinet Sukiman, Burhanuddin, Baharahap, dan Ali Sastromo Midjojo. Nah, terus lagi perang Padri di Penegoro. Nah, pelajari sejarah itu sekitar nomor 4. Perang Padri itu sekitar 5 soal, teman. Terus organisasi pergerakan nasional yang kooperatif dan non kooperatif serta yang berorientasi sosial budaya, PNI, PI, SI, IP, Muhammadiyah, PKI, itu sekitar 8 soal, teman. Teori masuknya Islam, Gujarat, Persia, India, dan tokoh yang memaparkan teori tersebut itu sekitar 8 soal. Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Demak, Mataram kuno, Aceh, itu sekitar 8 nomor. Pelajari detail awal berdiri sampai kehancurannya. Terus ada lagi kerajaan Hindu, Buddha, dan peninggalannya. Pertahanan kemerdekaan, pemberontakan yang terjadi setelah kemerdekaan, Ambarawa 5 hari di Semarang, Bandung Lautan Api, Medan area. Nah, perlawanan melawan VOC di berbagai daerah. Nah, perang di Maluku, Kapitan Patimura. Terus ada lagi itu untuk geografinya, soal geo hanya sedikit, sekitar 5 soal, 5 nomor aja ya. Perhitungan jumlah penduduk, ada kematian, kelahiran, imigrasi dan tetap, artinya warga yang menetap.
Sosiologi, untuk soal sosiologi itu perubahan sosial, dampak dan cara penanganannya, penyimpangan sosial, penanganan konflik, arbitrasi dan adjudikasi, imitasi, simpati dan empati. Terus ada mobilitas sosial, vertikal, antra generasi, intergenerasi. Terus untuk ekonomi, soal ekonomi sedikit yang saya dapat sekitar 5 nomor saja. Nah, perhitungan keseimbangan, ada angka diketahui, P dan Q dicari, titik mana keseimbangannya. Permintaan dan penawaran serta elastisitas, saya tidak dapat soal seperti ini. Not catatan, untuk soal pedagogik itu 40 nomor, sekitar 20 nomor, soalnya panjang dan butuh konsentrasi untuk membaca, harus fokus ya. Untuk soal bidang sepertinya dominan ke sejarah, dari 60 nomor, sekitar 40 nomor itu soalnya sejarah, lebihnya geografi, ekonomi, dan sosiologi. Ya, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.